Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menjelaskan materi. Kali ini materinya adalah limit fungsi. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai. Misalnya, letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa dekat sih? Kalau kita bilang dekat, terus mendekati, hampir. Nah, itu seberapa dekat, seberapa mendekati, atau seberapa hampir besaran-besaran atau nilai pada contoh di atas dengan besaran nilai yang sebenarnya. Dari ketiga contoh tersebut kita mungkin tidak benar-benar mengetahui letak berat atau nilai yang sesungguhnya dari masalah pendekatan tadi ya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, itu ada bidang segi di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran dibuat bidang segi N, poligon, sehingga titik-titik sudut segi N tersebut berada pada lingkaran, dan tentu dapat dibayangkan bahwa apabila N sangat besar maka luas segi N akan mendekati luas lingkaran. Nah, kalau kita lihat yang pertama cuma segitiga ya, itu masih jauh dari luas lingkaran. Kemudian segi 4, semakin besar seginya maka dia akan mendekati luasnya lingkaran. Segi 4, terus segi 6, terus itu segi berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segi 10 itu kayaknya. Nah, itu semakin besar seginya akan semakin mendekati lingkaran. Nah, dari contoh-contoh masalah pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, kiranya secara matematis dapat dibuat rumusan apabila diberikan suatu fungsi f dengan rumus y sama dengan fungsi x, maka berapakah nilai y apabila x-nya sangat dekat dengan c? Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut. Misalnya ada fungsi x-nya itu x plus 1. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah nilai fx-nya, nilai y-nya pada saat x-nya sangat dekat dengan 0. Nah, nilai eksak yang menjadi jawaban pertanyaan di atas sulit ditentukan ya. Yang namanya sangat dekat lah, sangat dekatnya itu berapa. Bahkan tidak mungkin kita bisa menemukan pastinya. Nah, mengapa demikian? Karena kita tidak dapat memberikan kepastian nilai x yang dimaksud. Meskipun demikian, nah karena ini matematika jadi ya bisa diakali aja. Nilai pendekatan untuk fx tadi itu ya bisa ditentukan. Misalnya kita lihat ya. Tadi kan berapakah nilai fx kalau x-nya mendekati 0? Ya ini. Misalnya x-nya min 1 yang di sebelah kiri ini ya. Sorry. Nah, misalnya x-nya min 1 ini. Min 1, kemudian min 0,55, kemudian min 0,125 dan seterusnya sampai mendekati 1, maka kita bisa tahu berapa nilai fx-nya. Atau dari yang positif, ini x-nya 1,24 dan seterusnya sampai mendekati 0, maka ini nilai fx-nya ya. Oke. Nah, dari tabel tadi ya, kita lihat lagi. Nah, dari tabel ini tadi bisa dilihat bahwa jika nilai x-nya itu semakin dekat dengan 0, maka y-nya akan semakin dekat dengan 1. Nah, ini kan pada saat x-nya minus 0,00001, y atau fungsi fx-nya nilainya 0,9999.
Kemudian ketika X-nya positif 0,00001, X-nya ya 1,001 ya. Dan itu artinya semakin dekat nilai X dengan 0, maka nilai dari fx-nya akan semakin dekat dengan 1. Dan kebetulan ketika X-nya itu 0, maka fx-nya nilainya adalah 1. Ini kalau kita gambarkan semakin besar atau semakin mendekati, apabila X-nya semakin dekat dengan 0, baik untuk X kurang dari 0 maupun untuk X lebih dari 0, maka fx sangat dekat dengan 1. Nah, ada contoh lain sekarang, misalnya gx sekarang fungsinya. Nah, fungsi gx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah nilai gx ketika x-nya sangat dekat dengan 1? Untuk kasus ini sangat jelas bahwa G1 tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, kalau kita langsung menjudge bahwa nilai X-nya itu langsung 1 ya. Kalau kita lihat ya 0 per 0 kan nanti ya. X pangkat 2 kalau X-nya 1 ya 1 pangkat 2 min 1 0. X min 1 0. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu berakibat Gx juga tidak ada untuk setiap X sangat dekat dengan 1? Belum tentu. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menganalisanya dengan cermat. Nah, kita perhatikan bahwa untuk X-nya tidak sama dengan 1 misalnya ya. Nah, X2 min 1 kalau kita jabarkan jadi X min 1 dikalikan X plus 1. Kemudian di penyebutnya itu tetap X min 1. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini, kalau kita jabarkan seperti ini kan nanti bisa dicoret ya. Nah, karena sama, maka Gx itu adalah X plus 1. Dalam hal ini kita definisikan bahwa fx sama dengan X plus 1. Selanjutnya untuk berbagai nilai X plus 1, nilai Gx dapat dilihat pada tabel berikut. Oke ya, ini fitur baru jadi saya masih agak belajar. Oke, nah sekarang, nah ini tadi kan ditanyakan berapakah nilai Gx ketika X-nya mendekati 1. Ini kalau kita pakai angka sembarang ya, pokoknya mendekati 1 mulai dari 0 sampai 0,99 ini ya. Ya ini. Nah, itu kita lihat nilai Gx-nya mendekati 2 ternyata ya. Atau untuk nilai X-nya lebih dari 1, misalnya 1,24, kemudian berkurang terus sampai dia mendekati 1. Oke, nilainya ini mendekati 2, ini juga mendekati 2. Dari awalnya 2,24, semakin dia mendekati 1, X-nya, nilai X-nya akan semakin mendekati 2. Oke. Nah, kita gambarkan, nanti gambarnya seperti ini. Jadi baik dari tabel maupun dari grafik diperoleh bahwa semakin dekat nilai X dengan 1, maka nilai Gx akan semakin dekat dengan 2 ternyata ya. Dengan demikian dapat diturunkan definisi limit fungsi secara formal, yaitu fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati C. Ini simbolnya ya. Pasti sering menemui ini kan. Lim, terus di bawahnya ada X kecil, tanda panah C, itu artinya fungsi f dikatakan mempunyai limit L. L itu adalah limitnya untuk X mendekati C.
Nah, jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C berakibat mendekati L. Ini hukum limit ya, nggak usah bingung. L adalah limit dari fungsi X ketika X mendekati C. Bisa kita terjemahkan seperti itu juga. Nah, ini sifat-sifat dasarnya limit atau ya semacam kaidahnya lah ya. Limit K itu konstanta ya mestinya. Limit K adalah K ketika X mendekati C. Ya jelas karena dia nggak punya variabel X. Kemudian C adalah limit dari X ketika X mendekati C. Atau limit dari X adalah C ketika X-nya mendekati C. Nah, kemudian nih, sifat dasar yang ketiga, jika limit fx dan limit gx ketika x yang mendekati c itu ada dan k adalah anggota bilangan real, maka nih, ya pokoknya ini nggak usah terlalu dipedulikan ya. Sorry. Nah, ini langsung ke A sama B-nya. Jadi kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan, kemudian dicari limitnya ketika nilai X-nya mendekati C, ya ini ya, limit dari fungsi X plus, limit dari fx plus gx ketika X-nya mendekati C, itu sama dengan ketika kita mencari limit dari fx ketika X mendekati C ditambah limit dari gx ketika X mendekati C. Kemudian yang kedua, limit k fx. Jadi ada konstantanya kalau punya konstanta. Ya. Ketika itu sama dengan k dikalikan limit dari fx ketika X mendekati C. Jadi yang di bawah ini kecil ini dibacanya ketika nilai X mendekati C. Iya. Kemudian kasus dua limit juga ini masih terusannya yang tadi ya, ada dua fungsi yakni fx dan gx. Jadi ketika ada fungsi x yang dikalikan dengan fungsi g, fx dikalikan gx, kemudian dicarikan limitnya ketika nilai x-nya mendekati c, itu sama dengan limit dari fx dikali limit dari gx ketika nilai x-nya mendekati c. Kemudian yang pembagian juga sama, fx per gx, limit dari fx per gx ketika x mendekati c adalah sama dengan limit dari fx ketika x mendekati c dibagi limit dari gx ketika x mendekati c. Dengan syarat, ini syaratnya, kalau pembagian ada syaratnya, penyebutnya atau limit dari gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian masih lanjutannya ini ya. Sekarang kalau ada fungsi yang berpangkat n, ya, ini ada fungsi yang berpangkat n. Oke, ini kebetulan gambarnya kurang jelas ya karena saya buka lewat handphone biar kameranya lebih bagus. Kalau saya pakai laptop kayak video yang sebelumnya kan saya nggak kelihatan ya. Oke.
Di si Pejar sudah saya share juga di pertemuan ke-11 kalau nggak salah ya, itu ada materinya, nanti bisa kita pelajari sendiri. Yang penting kita sudah bisa membaca simbol-simbol itu. Ada lim dan sebagainya bacanya. Jadi gimana? Misalnya saya ambil contoh yang pertama ini ya. Limit dari fx yang dipangkatkan dengan n ketika x mendekati c itu sama dengan kita mencari dulu limit dari fx ketika x mendekati c kemudian dipangkatkan n. Nah, untuk bawahnya juga sama. Ini juga untuk perpangkatan juga ada syaratnya ya. Asalkan untuk n genap limit fx ketika x mendekati c-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, biasanya kalau kaidah-kaidah gitu bingung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Coba hitung limit dari di sini soalnya ya. Hitunglah limit dari 3x pangkat 2 min x min 6 ketika x-nya mendekati min 1. Ini ya, ketika x mendekati min 1. Maka penyelesaiannya ya sebenarnya tinggal memasukkan x-nya jadi min 1 itu. 3x itu sama dengan lim 3x pangkat 2 min limit x kemudian min limit 6. 3x pangkat 2 itu sama dengan 3 dikalikan limit x pangkat 2 ketika x mendekati min 1 dikurangi min 1 ya, karena limit x-nya mendekati x min 1 itu hasilnya nanti min 1 limitnya kemudian 6. Ini kaidah yang di awal-awal itu ya. Lim K X mendekati C sama dengan K. Tuh. Dan hasil akhirnya adalah 3 dikalikan min 1 pangkat 2 plus 1 min 6 sama dengan minus 2. Nah, untuk contoh yang seperti ini, jadi untuk mudahnya saja ya. Jadi kalau ada contoh soal seperti ini ya tinggal dimasukkan saja. X mendekati min 1 ya berarti X-nya min 1 gitu aja, mendekati min 1. Tapi itu bukan berarti maknanya limitnya adalah min 2 ya. Itu hanya mendekati saja. Karena kita di awal tadi sudah bahas ya. Jadi ketika X-nya mendekati min 1, limitnya adalah ya min 2. Di tabel-tabel sebelumnya tadi kan sudah diperlihatkan ya. Jadi kalau kita hitung pakai tabel nanti nilai-nilai dari persamaannya itu limitnya ya mendekati min 2. Oke, nah sekarang kasusnya pembagian. Nah ini juga sama kan kalau kita lihat ya. Jadi hitunglah limit x pangkat 2 min 2x min 15 per x plus 3 pada saat x-nya mendekati 2. Penyelesaiannya secara singkat ya itu kita masukkan nilai 2-nya jadi nilai x. Ternyata limitnya adalah min 3. Kalau kita buktikan dengan cara tabel seperti di slide yang awal-awal itu, ya nanti nilainya itu mendekati 3 karena x-nya mendekati 2. Nah ini agak ribet juga.
kelihatannya. Tapi sebenarnya ya enggak. Kan kita sudah tahu kalau akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Makanya akar 1/5 x min 1 itu jadi 1/5 x min 1 pangkat setengah. Yang dicari adalah limit ketika nilai x-nya mendekati 2. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah 1/5 kali 2 min 1 atau 1/9 pangkatnya setengah, pangkat setengah. Itu sebenarnya biar nggak bingung aja. Terus hasilnya sepertiga dari mana ya? 1/9 itu kalau diakarkan hasilnya adalah ya sepertiga. Masih ingat kan kaidah dari perpangkatan kemarin ya? Jadi tadi kan 1/9 ya. 1/9 itu sama dengan, ini kalau kita akarkan itu sama dengan 1 pangkat setengah per 9 pangkat setengah. Atau akar 1. Kalau akar dari 1 kan tetap 1 ya. Kemudian akar dari 9 hasilnya 3. Nah, sekarang ada lagi, ini kasus yang unik. Kasus di mana kita nggak bisa serta-merta memasukkan nilai x-nya. Limit dari x per 2, x pangkat 2 min 3x plus 2 per x pangkat 2 min 1 ketika x-nya mendekati 1. Nah, kalau kita selesaikan seperti contoh-contoh nomor 1, 2, dan 3, itu nanti hasilnya 0. Ya, itu nanti hasilnya 0. Maka ini sifat limit ini itu tidak bisa digunakan. Apakah dengan demikian limit yang dinantikan menjadi tidak ada? Kalau 0 kan berarti gak ada limitnya berarti. Enggak. Caranya bagaimana? Kita lihat. Nah, kita jabarkan seperti tadi di awal-awal ada juga kan. Nah, perhatikan bahwa untuk X tidak sama dengan 1. Oke. Nah, ini jadi di atas dijabarkan, di bawah juga dijabarkan. Nah, kalau kita lihat ini sama kan. X min 1 di atas punya X min 1, di bawah juga punya X min 1. Nah, ini kita hapuskan, kita coret. Karena kan pembagian ya sama. Maka sisanya adalah X min 2 per X plus 1. Nah, dari sini baru kita masukkan nilainya. Tadi kan yang dicari adalah limit ketika X-nya mendekati 1. Ini kita rubah X-nya jadi 1. 1 min 2 dibagi 1 plus 1 hasilnya adalah min setengah ternyata. Jadi limitnya bukan 0. Ya. Jadi kalau ada soal setelah kalian hitung hasilnya 0 berarti bukan begitu caranya ya. Bisa jadi kayak ini, kita jabarkan dulu dan ternyata limit dari X pangkat 2 min 3X plus 2 per X pangkat 2 min 1 pada saat nilai X yang mendekati 1 itu limitnya adalah min setengah ternyata. Kemudian ini juga ya kasus agak rumit juga ini. Cuman bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau di soal ini kita lihat ya. Itu yang terjadi di sini
ruas atas dan bawahnya dikalikan dengan ini. Kalau kita perhatikan, jadi limit akar X pangkat 2 plus 5, kemudian minus 3 per X min 2 pada saat X-nya mendekati 2, itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, ini atas dan bawahnya dikalikan ini, bilangan yang sama. Tujuannya apa sih tujuannya? Ya tujuan utamanya sebenarnya biar bisa dijabarkan ya. Biar dapat nilai ini lah. Pelan-pelan saja. Nanti bisa lihat sendiri ya di slide-nya. Nah, baru kemudian dijabarkan menjadi X min 2 dikalikan X plus 2. Karena di atas dan di bawah punya X min 2, dihapus salah satunya. Setelah dihitung, dapat nilai 2/3. Kenapa sih harus diginiin? Kenapa nggak dari awal dimasukkan saja nilai 2-nya? Lah, kita lihat kalau nilai 2-nya langsung dimasukkan, penyebut ini yang saya coret-coret merah ini, itu kan nanti 0. Nah, kalau penyebutnya 0, bisa dihitung? Nggak bisa kan? Oke, itu beberapa kasus. Oke, kalau tadi limitnya ada nilainya, itu namanya ya limit yang terhingga ya. Kalau sekarang limit tak terhingga. Tapi kita istirahat dulu. Nanti saya lanjutkan di video yang kedua ya. Karena ini masih ada sekitar 10 slide lagi ternyata ya. Jadi nanti kita lanjutkan di slide yang kedua. Oke, silakan dibaca bahan yang sudah saya upload. Dan kalau berkenan ya silakan lihat video saya, video ini ya. Kalau masih mau lihat wajah saya ya lihat video ini berulang-ulang kali. Semoga bisa membantu. Stay safe at home. Sampai jumpa lagi di video yang kedua.